udah masanya padat, udah gitu banyak tanggal merah juga. Kemarin juga nanggung tanggal 26, jadi saya off. Oke, saya, hari ini kita akan melanjutkan ngitung kuda-kuda ya. Ini kuda-kuda judulnya ini rencananya kuda-kuda kayu ya, ini kuda-kuda kayu. Nah ini, kemarin kan saya cuma sekilas ya tiba-tiba aman aja ya, nggak tahu ini dasarnya dari mana, gaya batangnya seperti apa. Nah ini maaf mungkin agak-agak bolak-balik ya, ini perhitungannya langsung. Nah cuma, saya bolak-balik, mungkin saya ada yang kelewat di perhitungan gaya batang ya, gaya batang. Kok ini tiba-tiba keluar nih, misalkan ada, eee, batang tarik, ada batang tekan gitu ya, dapat dari mana gitu ya. Contohnya ini, tiba-tiba ada N gaya batang sebesar, 46,6 kilonewton atau gaya tarik. Nah ini kan, eee, nggak jelas ya dapatnya dari mana, ya cuman tujuan saya cuma pengen fokus di struktur kayu, ternyata, dimensinya aman. Oke, maaf saya bolak-balik. Jadi untuk menghitung ada gaya normal atau N ini, atau menentukan gaya tarik dan batang tarik dan batang tekan itu ada perhitungannya, oke. Namanya perhitungan gaya batang. Nah ini tiba-tiba ada gaya tarik, ada tekan, tarik, dan lain sebagainya, oke. Dapat dari mana? Nah ini ada beberapa perhitungan ya. Jadi ada yang pakai metode grafis, ada yang metode analitis ya. Kalau metode grafis itu namanya Cremona, lalu ada analitis titik simpul, lalu ada yang metode campuran atau kita sebut dengan Ritter, gitu ya. Oke, cuman karena waktu kita sangat terbatas dan ini juga sebetulnya domainnya ada di mekanika teknik ya. Nah, makanya saya hanya sedikit menjelaskan pada area metode titik simpul ini. Oke, contoh di sini ya, kita highlight untuk area yang ini. Ini kita highlight dulu ya. Kita highlight. Oke, kita highlight ya. Kita highlight, kita tandai. Kita akan menghitung berapa sih gaya batang yang terjadi pada batang A1 dan batang O1 dan batang A1. Berapa sih gaya batangnya? Nah, ini ada perhitungannya. Oke. Jadi secara sederhana kita bisa ini dulu pisahin dulu. Ini adalah batang O1. Oke. Nah. Sorry. Tanda putus tuh gimana? Tanda putus. Nah, kayak gini. Oke, begini aja dah. Oke ya. Nah, ini ada titik di sini, titik apa ya? Ada titik A. Nah, berarti ini ada join nih di sini. Oke. Sini ada tumpuan. Nah, ada tumpuan. Oke, ini adalah titik A. Oke. Lalu di sini ada batang O1. Oke, ada batang O1. Lalu di sampingnya ada batang A1. Oke. A1. Oke. Nah, namun di sini ada yang belum kita ketahuan sedikit nih. Kita si sudut yang dibentuk pada kuda-kuda ini berapa? Nah, ini sudutnya berapa? Oke ya, di sini contoh ya.
Di sini sudut yang dibentuk adalah 25 derajat. Bisa apa, bisa theta, bebas ya. Cuman di sini kita sebut aja sudut theta. Nah, theta ini adalah 25 derajat. Ini ya. Oke. Oke. Nah, sudut 25 derajat. Oke. Sebelum sebelum berjalan terlalu jauh ya, sebelum menghitung gaya batang, kita harus ketahui dulu berapa sih panjang batang yang dibentuk ya. O1 ini berapa meter, lalu A1 ini berapa meter. Oke. Sementara yang kita ketahui hanya A1 ya. A1 udah ketahuan nih 1700 mm ya. Nah, O1 belum ketahuan. Oke. Makanya kita buat persamaan trigonometri. Ada cos theta ya, cos theta. Seandainya di sini ada garis imajiner aja. Seandainya di sini ada sebuah garis imajiner. Nah. Oke. Nah. Cos theta. Cos apa per apa? Cos itu apa per apa? Rival? Ada rival? Rival ada? Halo rival? Tes, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oke. Coba saya panggil rival. Rival bisa buka sebentar open mic sebentar. Muhammad Rival Firgiawan. Halo? Rival? Rival Firgiawan? Nggak ada? Rival? Nggak ada ya? Oh, rival yang tadi nge-WhatsApp ya? Ada pelatihan yang tadi nge-WhatsApp saya siapa nih? Yang tadi nge-WhatsApp saya siapa nih? WhatsApp. Atau ada yang bisa bantu saya? Siapa namanya? Mona ada? Mona? Pak. Ada. Oke, saya butuh bantuannya. Cos theta itu apa berapa? Itu berarti cos theta yang nilai yang ini Pak. Bentar Pak. Ini Saya tetanya ada di sini nih. Tetanya ya stepnya 25. Berarti Nah, hasilnya theta itu kalau kita ingat pelajaran SMP ya, kosami samping per miring. Berarti apa berapa? bentar Pak. Ini kosami samping per miring. Kita lihat di theta. Di samping theta ada garis apa? Di samping theta ada garis apa? Miring Pak. Iya, ada samping, ada miring. Nah, yang di sampingnya yang mana? Yang A1 apa O1? O1. Kita lihat di sini. Nah, ini O1 kalau ada samping, ada miring. Nah, O1 ini yang miringnya apa yang samping? Yang sampingnya? Samping. Miring. Miring karena dia diagonal. Nah, berarti di sini ada yang sampingnya. Yang di samping theta ada apa? A A1. A1. Berarti cos theta itu A1 per kosami. O1. Samping per miring. Berarti A1 per O1. A1 per O1. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau memang
Kalau memang cos theta itu A1 plus O1, A1-nya udah ketahuan belum panjangnya? Belum, Pak. A1 udah ketahuan belum panjangnya? Udah, Pak. Udah. Yang belum ketahuan apa? O1 udah ketahuan belum panjangnya? Belum. Belum. Oke, ini kita abaikan dulu ya yang ini. Nah, kita abaikan dulu. Nah, ceritanya O1 belum kita dapat nih. Berarti O1 sama dengan apa per apa? Apa dibagi apa atau apa dikali apa? O1 dibagi A1. Ya kan kita lagi nyari O1. Yang Oh, ketawa, yang udah kita ketahui ini cos sama O1. Cos sama A1. Nah, yang akan kita cari ini adalah panjang O1. O1-nya jadinya berapa? hmm, kita asumsikan mungkin, Pak, kayak Hmm, X atau Y. apa? Jadi O1 itu sama dengan apa? Apa dibagi apa atau apa dikali apa? Oh, A1 bagi cos. dikalikan, Pak, berarti, Pak. Hmm? A1 dikalikan cos theta. A1 dikali cos Cos theta. theta, betul? Betul. Oke, kita buat sedikit jembatan keledai ya. Cos theta ini jadikan 5, ini 10, ini 2. Nah, berarti kalau 2 sama dengan 10 per 5. Oke, berarti bukan A1 plus cos 1. Sorry, bukan A1 kali cos 1. Jadi A1 dibagi cos theta. Oh, cos theta. Berarti di sini A1 dibagi cos theta. Bener nggak? Coba Iya. kita analogikan cosnya adalah 5, A-nya adalah 10, O1-nya 2. Ya. Nah, ini si 2-nya kita pindah ke sini nih. Oh, berarti 2 itu sama dengan 10 per 5. Oh, berarti A1-nya tetap, 5-nya geser ke bawah. Gitu ya. Nah, berarti O1 sama dengan A1-nya udah kita ketahui ya. Misalkan di sini udah ketahuin 1700. Berarti 1700 dibagi cos. Nah, derajatnya berapa? Oh, ada 25. Cos 25. Coba Mona, berapa hasilnya ini? Hasilnya 1875,74. Cos theta berapa? 1875, 1875, 74. 74. Oke. Berarti ini panjang dari batang O1 ya. Ini hampir sama ya dengan hitungan soalnya. Oke. Sekarang O1. Nah, O1 ini garisnya miring. Garisnya miring. Berarti kalau garis miring dia ada yang namanya O1H ya. Berarti ada yang karena si O1-nya miring ya. Ya. Berarti ada yang O1H, ada yang O1V. Nah, ini adalah O1H dan ini adalah O1V. Oke. Nah, ini O1V-nya O1 sin theta, O1H-nya O1 kali cos theta ya. Nanti kita coba jabarkan. Nah, sekarang kita kembali ke si contoh soal ini ya. Oke.
Di sini bla 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 ada gaya. Nah, ada gaya ya. 870 ini semuanya simetris ya, semuanya simetris ya. Oke. Ada gaya yang arahnya vertikal yaitu 870 dikali 1 2 3 4 5 kali 5 ditambah 540 dikali 1 2. Oke, 870 kali 5 berapa? Delapan ratus tujuh berapa? 350. 4.350. 350. Benar ya? Oke, sekarang 540 dikali 2. 1080. 1080. Oke, berarti total gaya yang terjadi adalah 0. Di sini ada 3, 4, 5, 4, 30 ya, kilogram. Jadi totalnya ada 500, 5, 4, 30 kilogram. Kita jelaskan 5, 4, 30 kilogram. Nah, ini karena simetris, berarti ini si reaksinya dibagi 2. A dan B. Karena simetris bagi 2, berarti RA sama dengan sigma V dibagi 2. Sorry, RA sama dengan RB. Nah, tulisan saya kok jelek amat ya. RAV sama dengan RBV. Nah, kenapa sama? Ya, karena emang simetris nih. Sama dengan sigma V dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena dibagi 2 A sama B. Berarti di sini 5, 4, 30 kg dibagi 2. Berapa hasilnya? 1, 7, berapa? Coba 5, 4, 30 dibagi 2. 2, 7, 1, 5. 1, 2, sorry. 2, Pak. 2, 7, 1, 5. 5 kg. Oke, berarti si RA dia menghasilkan reaksi sebesar 2.715 kg. Sama si RB juga menghasilkan reaksi sebesar 2.715 kg. Oke, sekarang kita cari gaya batangnya nih. Sorry, kita mulai menghitung gaya batangnya. Oke, kita mulai menghitung gaya batangnya. Nah, sekarang di sini saya tulis lagi di sini. Berarti kita potong di titik A kurang lebih seperti ini. Ini adalah titik A. Oke. Ini ada batang O1, ini batang O2. Lalu di sini ada theta. Oke. Tapi di titik A1 terjadi reaksi nih. Ya, terjadi reaksi. Reaksinya. Nah, berapa reaksinya? Yaitu sebesar 2715 kg. Oke. 2715 kg. Nah, di sini ada titik imajiner ya. Kita buat titik imajiner. Contohnya namanya adalah titik C. Salah, ini kurang panjang. C.
ya. Ini titik H. C berarti H, ini H. Oke, jadi dalam metode titik simpul ini ya, kita harus dimulai ini H. Kita hanya bisa mulai ketika ada 2 batang yang belum kita ketahui gaya batangnya. Kalau panjangnya kan bisa kita hitung, tapi kan gaya batangnya belum kita ketahui. Nah, oke. Nah, berarti kalau ada 2 batang yang tidak diketahui baru kita bisa mulai. Contoh di sini kita mulai di titik. Oke, contoh di sini ya. Kita sekonyong-konyong tanpa mulainya langsung aja di titik C. Langsung aja mulai di titik C gitu ya. Tetapi kita di titik C ini kita nggak tahu nih berapa sih gaya batang di A1, berapa gaya batang di C2, dan berapa gaya batang di A1. Kita nggak ada yang nggak tahu, belum tahu. Makanya kita nggak bisa dimulai dari sini. Sama, kalau di titik H juga sama. Kita ada batang yang belum diketahuinya 1, 2, 3, 4. Makanya kita belum bisa dimulai pada titik H. Ya. Contoh kita yang gaya batangnya sedikit, contoh di titik J. Titik J. Titik J 1, 2, 3. Ya, nggak bisa juga. Yang paling bisa kita mulai, yang paling bisa kita hanya bisa dimulai pada titik A atau di titik B. Nah, kenapa? Karena pada di titik A ini hanya terdapat 2 batang yang belum kita ketahui, hanya O1 dan A1. Sama nih di B juga, hanya ada O6 dan A6. Makanya kita hanya perhitungan gaya batang bisa dimulai hanya jika hanya ada 2 batang yang belum kita ketahui gaya batangnya. Ya, jadi kesempatannya cuma di A sama di titik B. Nah, makanya di sini saya simulasikan kita mulai di titik A. Oke, next. Nah, di sini titik di titik A. Nah, di sini kita untuk batangnya si C1 belum kita ketahui ya. Soalnya kita kan mulainya di titik A yang berhubungan cuma O1 dan A2. O1 dan A1. Nih, ya, A1 dan O1. Kita belum bisa menghitung C1 ini, nggak bisa. Soalnya kan kita nggak berhubungan sama titik A. Contoh, karena kita mulainya di titik A, join A, maka yang kita akan ketahui hanya batang O1 dan A1. Ya, kita nggak bakalan bisa ketemu nih, C1 belum bisa ketemu sekarang. Kita hanya bisa O1 dan A1. Oke, kita mulai di titik join A. Nah, pertama kita lihat di sigma momen di C. Sigma momen di C ya. Sigma momen di C. Nah, pertama kita melihat di sini ada RAV. Sini ada gaya batang apa aja ya yang terjadi di sini. Oh, yang di titik A ini ada reaksi A vertikal, arahnya ke atas. Ya. Arahnya ke atas. Kita lihat di sini arahnya ke atas. Berarti kalau kita ditinjau pada titik C, arahnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, berarti kalau arahnya seperti ini, berarti dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah atau berlawanan dengan jarum jam? Searah, Pak. Searah ya. Nah, kalau searah berarti simbolnya adalah positif. Nah, oke. Nah, berarti si RAV ini simbolnya positif. Oke. Nah, lalu ada juga yang namanya, kita lihat, selain RAV kita ada gaya apa lagi? Nah, tadi kita sudah singgung nih, ada O1.
Nah, berarti gaya yang pada titik A ini akan dilanjutkan ke O1. Nah, cuman O1 ini batangnya miring. Nah, kalau batangnya miring berarti kita harus jabarkan. Ada yang vertikalnya, ada yang horizontalnya. Ya, ada yang vertikalnya, ada yang horizontalnya. Berarti di sini ada yang namanya O1V, O1V. Ini saya kasih warna ungu. O1V kayak gini. Nah, oke. Nah, lalu ada O1H. Oke, O1H. Oke, berarti ini O1H. Oke, kita lihat ada O1V. Nah, O1V ya. Kita lihat arahnya ke atas O1V ya dengan jarak sebesar A1. Nah, kita lihat jaraknya sebesar A1 ya. Jaraknya sebesar A1, yaitu A1 ini sebesar 1700 mm. Oke, berarti ada O1V dengan jarak 1700 mm. Next, oh salah. Ini O1H posisinya nggak bisa harus dari ujung pangkal ya, nggak bisa dari ujung gaya. Nah, lalu ada O1H. Nah, O1H kayak gini loh. Ini ada O1. Nah, ini adalah O1V-nya. O1V dan ini adalah O1H. Nah, berarti di sini O1H-nya dia berhimpitan dengan garis A1. Oke, O1H. Nah, oke. Kalau ditinjau dari titik C, ya memang simbolnya positif ya karena dia menuju C. Tapi bagaimanapun juga di jaraknya 0 karena berhimpitan dengan A1. Maka jaraknya adalah 0. Oke. Lalu di sini ada O1 udah selesai. Tapi di sini ada batang lagi, batang A1H. Nah, A1H ini kebetulan si A1 ini garisnya atau batangnya dia horizontal. Ya, nggak ada garis miringnya. Sorry, bukan garis diagonal, maka dia nggak punya A1V-nya, dia nggak ada. Adanya A1H. Nah, kebetulan berhimpitan nih dengan A1. Maka jaraknya adalah 0. Oke. Nah, ini kita bisa mulai jabarkan di sini. Kita bisa mulai urai. Oke, berarti di sini RAV dikali 700. Oke, RAV-nya berapa? RAV-nya sama dengan 2715. Nah, tadi kan hitungnya ada desimal ya. Ada desimal nggak? Oh, nggak ada ya. Nah, kali 1700. 1700 ini jarak yang dibentuk antara RAV dan C. Lalu ditambah ada lagi O1V. O1V ya. O1 dikali sin alfa. Nah, tapi kita belum nggak ngomongin jarak di sini, kita ngomonginnya gaya. Nah, gaya yang terjadi pada O1 kita belum ketahui ya, kita belum bisa kita ketahui. Berarti O1-nya belum ketahuan. Sorry. Diketik aja. Berarti O1-nya tetap dikali, nah O1V adalah O1 dikali sin alfa. Nah, sin kan udah bisa kita hitung. Sin 25 dikali 1700. Oke. O1H dia karena berhimpitan dengan A1, maka nilainya adalah 0. Dan A1H juga karena berhimpitan, maka nilainya adalah 0 juga.
harus sama dengan 0. Oke, kita bisa urai. 2715 dikali 1700. Berapa? Ayo, waktu saya bentar lagi nih. Muhammad Janatan ada? Muhammad Janatan ada? Halo, Muhammad Janatan? Halo, Muhammad Janatan ada? Muhammad Janatan ada? Nggak ada? 4.615.500. 4 kayaknya lebih baik ke meter aja ya, biar angkanya nggak terlalu besar ya. Oke, 1,7 aja kita rubah ya, biar nggak terlalu banyak angka. Iya, Pak. Nah, oke, ini kan lebih enak. Oke, 2715 dikali 1,7. Berapa? 4.615,5. 4015,5. 4615, Pak. 4615,5. 4615,5. Oke. Ditambah O1 dikali sin alfa dikali 1,7. Berarti di sini tambah. Nah, ini 0-0-nya kan udah nggak ada ya. Kita bisa hilangkan. O1 dikali sin alfa. Sin 25 berapa? 0,42, Pak. 0,42 dikali 1,7 sama dengan 0. Itu ya. Oke, berarti di sini kita bisa sederhanakan 4615,5 tambah 0,42 dikali 1,7 berapa? 0,42 dikali 1,7? 0,714. 0,714. O1-nya udah ketahuan belum? Gaya batang O1-nya udah ketahuan belum? Udah, Pak, itu 1875. Nah, ini kan jarak. Oh, Ini kan jarak. Ini kan satuannya milimeter. Ini bukan kilogram. Ya, ini baru jarak nih. Ya. Oke, O1 udah ketahuan gaya batangnya belum? Belum ya. O kita masih dikali O1. Oke, sama dengan 0. Nah, berarti di sini 0,714 O1 dikali O1 maksud saya. Dikali O1 sama dengan min 4615,5. Oke. Berarti di sini O1 sama dengan min 4615,5 dibagi berapa? min Minus 0,714. 0,714. Maaf, berapa? Minus, Pak. Enggak minus dong. Oh, enggak sih. Kenapa enggak 0,7. minus? Kenapa enggak minus? Kenapa enggak minus? Kan pindah ruas, Pak. Enggak minus. Nah, ini kali apa tambah kurang di sini sama O1-nya? Dikali. Dikali. Kalau dikali
dia nggak ada perubahan simbol ya. Kecuali kalau ini kan tambah ya. Tambah. Iya. Nah, ini tambah, karena tambah berarti dia kalau di ruas geser, sorry. Kalau ruasnya digeser berarti berubah menjadi minus. Nah, berarti ini tetap nih 0,714 ya. Oke, berarti O1 sama dengan berapa? Min 4615,5 dibagi 0,714. Berapa? Berapa? Min 6.464 4 64 6464 6464 6464 koma 286. 286. Oke, berarti si O1 ini dia, sorry sebentar, saya share kelas yang sebelah. 2023. Nah, berarti di sini si O1 ya, dia memiliki gaya batang. Nah, kayak gini ya. Nah, dia O1 berarti dia gaya batangnya lah min 64,64 ya, 6464 6464 minus ya. Nah, karena simbolnya minus, dia bisa kita asumsikan kalau simbolnya minus berarti dia merupakan batang tekan. Nah, kita lihat summary-nya. Summary yang awal. A1 O1. Nah, ini hampir mendekati ya, 64, kita 6464, tapi hitungan sebelumnya ini hitungan si AI 6420 ya. Jadi kita udah mendekati, berarti hitungan kita sudah betul. Jadi si batang O1 ini gaya batangnya adalah min 6464 dalam satuan kilogram. Nah, ini berarti dia merupakan batang tekan. Nah, ini adalah sekilas cara menghitung gaya batang dengan metode titik simpul. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu dengan cara yang mirip, ya, kita juga bisa menghitung gaya batang yang terjadi pada titik A1 ya, batang A1. Nah, tapi bedanya kalau batang A1, gaya batang A1 ya, sebetulnya mirip. Start kita coba hitung. Nah, tapi sigma momennya bukan di C ya. Jadi kalau untuk menghitung gaya batang, kita harus tinjau dari titik yang berseberangan ya. Nah, karena kita menghitung O1, maka kita tinjau di titik C. Ya, kita tinjau di titik C. Nah, sementara kalau kita mau menghitung gaya batang di titik gaya batang di A1, maka kita harus kita tinjau dari, nggak bisa dari titik C ya, tapi bisanya dari titik H. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita coba menghitung di gaya batang di sigma momen di H. Nah, di sini ya. Sini contohnya kayak gini. Ya. Ini adalah titik A. Titik A ya. Ini titik H. Ini titik C. Ya. Titik C. Oke, titik C. Pertama di sini
ada yang namanya RAV. RAV sama ya, ada RAV. RAV dengan jaraknya sebesar 1.700. Oke. Titik H. Nah, berarti si RAV ada di sini. Ini ya, garis RAV ada di sini ya, garis RAV-nya. Oke, pertama kita mulai dari RAV. RAV dengan jarak RAV kurang lebih dia garis kerjanya ada di sini. Karena kita tinjau di titik H, ya berarti kurang lebih si arahnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, berarti dia arahnya positif. RAV jaraknya 1.700. Kita buat menjadi 1,7 aja. 1,7. Lalu ada sebentar. Ada A1 ya. Kita plus A1. Nah, A1. Nah, A1 ini kebetulan si batangnya adalah batang horizontal ya. Horizontal, maka dia nggak ada O1H, dia nggak ada O1, nggak ada A1V-nya, dia nggak ada gaya batang vertikalnya, dia adanya gaya batang secara horizontal. Ya. Jaraknya, nah, ini merupakan jarak vertikal. Jarak vertikalnya bisa kita hitung menggunakan sin cos tadi ya. Sin cos tadi ini pakai sin cos tadi kita udah ketahuan jaraknya 1.800 nih si O1. Nah, si C1 atau yang ini yaitu jarak A1 ke H 718,4. Oke, berarti di sini A1H-nya nggak ada H ya, soalnya di sini dia batangnya adalah horizontal. A1H dengan jarak 718,4. Oke, ditambah O1H. Nah, O1H juga sama, jaraknya 781,4. Sama dengan 0. Oke. Berarti di sini kita bisa mulai hitung RAV sama dengan berapa sih? 2715 dikali 1,7 ditambah A1. Nah, A1 belum nggak ada sin cosnya karena dia si gaya batangnya horizontal. A1 ya. A1 dikali 718 pakai meter aja ya. 0,718. Dah, biar simpel. 0,718. Oke. Ditambah O1H. O1H ya, dengan jarak 0,718 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang 2715 dikali 1,7 4615,5 ditambah A1.
A1-nya belum kita ketahui, maka kita tetap A1 dikali 0,718. Oke. Ditambah O1H. O1 kebetulan minus nih. Oke, berarti kita rubah menjadi minus. Min. O1-nya udah ketahuan nih. Ya. O1-nya udah ketahuan. Min 64,286 dikali, nah karena O1H maka dia harus memakai cos alpha, cos theta. Cos theta. Cos theta. Cos theta. Oke. Dikali 0 kali 0,718. Nih, tanda kurung jaraknya. Oke, kita bisa hitung. 46 paling ini ya, yang si O1H-nya ininya tetap 4615,5 ditambah 0,718 A1 min, nah sekarang 6464,286 dikali cos 25 berapa? Minus 58,63 dikali 0,718. Dikali 718. minus 4206,49. 4206,49. Nah, kita coba ya benar nggak hitungannya nih. Oke. Tadi si 0,718-nya tetap. Ininya si minusnya geser. Berarti 4. RA-nya jadi min 4615,5. Yang 42-nya geser menjadi 4206,49. Nah, oke, berarti 0,718 A1 sama dengan berapa hasilnya? Ini min ya, yang 4615 minus ya. Coba bantu hitung berapa hasilnya? 46 min 46 berarti min berapa? Min 200-an ya? Min 300-an ya? Berapa hasilnya? Min 300 berapa? Ayo. Minus 400, Pak. Oke, min 400? 409,01. 09,01. Oke, berarti A1-nya udah bisa kita hitung. Sama dengan min 409,01 dibagi 0,718.
718 sama dengan 500 sekianan ya. Empat kosong 9,01 dibagi 0,718 Terus 500 min 5 576,07 76 576 576,07 kita cek, berarti ini sama menjadi balok tekan ya. Kita cek hitungannya. Oh salah. Oke, berarti salah ya. Ini perhitungannya 5.820 nih balok tarik. Berarti ini ada yang salah nih. Oke, nanti ini saya coba teliti dulu ya. Yang jelas perhitungan untuk menghitung gaya batang berarti nih, yang ini ya, yang tadi sigma momen di C. Gitu ya. Nanti untuk yang lainnya saya koreksi dulu ya. Oke. Nah ini si gaya batang ini ya. Gaya batang ini udah kita hitung. Sorry saya nggak bakalan terlalu dalam di gaya batang, soalnya kan itu mata kuliahnya mekanika teknik. Nah ini udah kita hitung gaya batangnya. Nah setelah itu kita hitung tegangan izinnya. Nah tegangan izin di sini kita yang namanya contoh di sini titik simpul di A ya, batang A1 ya, batang A1 tadi yang kita hitung salah ya, batang A1. Contohnya karena dia merupakan batang tekan ya, maka kita cari nilai FT ya, gaya tekan sejajar serat ya. Nah FT-nya ada di mana, rumusnya ada di mana, yaitu yang ini nih, yang ada yang kedua, FT gaya tekan sejajar serat. Nah ini kita kalau ngikut SNI tahun 2019 yang baru. Oke. Lalu kita tentukan kita pakai kayu kelas berapa. Nah, contoh di sini kita pakai kayunya kelas E17. Oh, berarti salah, E17. E17. FT dasarnya berapa? Tegangan dasarnya berapa? Kita lihat di tabel. Nah, E17. Nah, berarti ada di sini nih E17. Nah, E17. Oke. FT yang mendasarnya ada di mana? Oh, adanya di sini sebesar 14,6 megapascal. 14,6 megapascal. Ya, jadi tegangan dasarnya adalah 14,6 megapascal. Oke, kelas kayunya kelas E17. Nah, tegangan dasarnya adalah 14,6 MPa. Oke, kita lihat. Lalu kita butuh apa lagi di sini? Kita butuh namanya FT, tegangan dasar yang tadi. Ya. Kita butuh CD. CD ini adalah faktor durasi beban. CD ini faktor durasi beban, betul. Kita butuh data CM. CM ya. CM faktor layan basah. Lalu kita butuh CM udah. Kita butuh CT di sini. Faktor temperatur, dia temperaturnya di temperatur berapa? Lalu kita butuh nilai CF. CF-nya adalah faktor ukuran. Lalu kita butuh CI, nilai CI, faktor tusukan. Nah, faktor tusukan ini agak-agak ambigu sebetulnya. Oke. Next, kita cari nilai FT. Nilai FT-nya bisa kita dapat dari tabel
mutu kayu ya. Nah, mutu kayunya ada di 14,6 megapascal. Next, kita butuh data apa lagi? Kita butuh CD, faktor layan basah. Ya, faktor durasi beban. Oke. Nah, dilihat lagi. Oh, ternyata ini untuk kuda-kuda kayu. Kuda-kuda kayu nih, bukan furnitur, bukan apa. Nah, jadi di sini beban yang bekerja merupakan beban yang jangka panjang. Nah, makanya di sini nilai CD-nya adalah 0,85. Next. Lalu layan basahnya. Layan basah itu dia lembab apa enggak nih? Karena kuda-kuda kan agak tertutup ya, dia lembab, maka kita asumsikan nilai CM-nya adalah 0,8. Next, ada faktor temperatur. Ya. Temperaturnya ada suhu normal, ada suhu tinggi. Ya, kalau suhu normal adalah 1, tapi kalau suhu tinggi berarti kurang dari 1. Nah, kita gunakan suhu normal yaitu sama dengan 1. Suhu normal itu berarti kalau nggak salah 25 sampai 37 kalau nggak salah. Tapi kalau di atas 37 berarti suhu panas. Oke. Penampangnya ada faktor CF. Nah, ini penampangnya standar, kita nggak ada modifikasi ya. Di sini ada nilainya 1. Nah, lalu ada faktor tusukan atau insisi ya. Ini kalau tidak ada tusukan, kita langsung di join, maka nilainya 1. Oke, nah setelah kita hitung ya nilainya, maka nilai si FT aksennya atau faktor tekan terkoreksinya 17,4. 17,4. Oh, sorry, bukan E17, ada E20. E20 ya. Sorry, maaf saya salah. Oke, berarti di sini 17,4. E20. Adanya di E20. 17,4. 17,4. Oke. Lalu setelah itu kita hitung tegangan tekan terkoreksinya, yaitu FT dikali CD, CM, CT, CF, CI, maka hasilnya adalah 11,83 megapascal. Oke, lalu gaya batangnya berapa? Ini yang tadi kita hitung salah ya. Kita hitung salah. Gaya batangnya ternyata ada di angka 46.642 Newton. Atau konversi ke kilonewton adalah 46,6 kilonewton. Oke. Lalu luas penampang minimumnya berapa? Nah, di sini luas penampang minimumnya adalah seperti halnya fisika ya, fisika dasar. A sama dengan F dibagi dengan tegangan ya. Nah, dia minimum luas penampangnya adalah sebesar 3.900,43 mm. Oke. Lalu di sini karena diasumsikan ada perlemahan karena sambungan ya. Ada sambungan, maka dikurangi 20%. Ya, maka si luas penampang brutonya, luas penampang bruto minimumnya adalah sebesar 4.900. Nah, kita hitung pakai ukuran kayu berapa ya. Nah, contohnya kayu kita ukuran 80 kali 120 ya, 80 mm kali 120. Jadi si tebalnya 80 cm, lalu si tingginya adalah 120 mm. Maka hasilnya 9.600 ya. Nah, karena 9.600 ini lebih besar daripada 4.900, maka dia bisa dikatakan perencanaan kuda-kuda kita aman ya. Nah, seandainya kita menghitung pakai ukuran kayu yang lebih kecil nih. Nah, misalkan
kita B-nya bukan 120. Nah, contohnya kita hitung B-nya, contoh di sini misalkan B-nya sama dengan 50, H-nya sama dengan 100. Oke, maka luas penambang brutonya sama dengan 50 dikali 100 sama dengan 5.000. Nah, oke. Jadi seandainya pun kita kurangi ukuran kayunya menjadi 5.000 ya. 50 kali 100, 5.000 milimeter persegi. Ya, maka dia milimeter persegi, maka dia masih aman tapi mepet. Ya, masih aman tapi dia sudah mendekati kritis. 4.929. Jadi 4.929. Oke, mungkin gitu aja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada? Kalau memang nggak ada, saya pengen ngasih tugas sih. Saya pengen ngasih tugas. Nanti saya share di Erling ya. Oke. Saya pengen ngasih tugas, nanti saya share di Erling. Tugasnya sebentar. Tugasnya seperti ini. Oke, kelihatan. Mana ya? Gaya yang bekerja. Tar. Batang O1 ya. Ini O1. Oke. Mutu kayu sama dengan E. Mutu kayunya E18. Oke. Gaya batang tekan nilainya nah ini batang tekan di kilogram. Batang tekan, lalu nilai, berarti kita cari nilai FT-nya nih ya, nilai FT. FT berarti nilai CD-nya sama dengan 0,85. CD sama dengan 0,85. CM sama dengan 1. CT sama dengan CT sama dengan 0,9. CF sama dengan 1.
CI sama dengan 0,8. Oke, tapi saya rubah di ininya ya. Nah, batang tekannya kita rubah. Di sini nanti saya share di Adlink. Ini sama. Ini tadi udah saya jelaskan O1. A. Di sininya samalah 2715. Ininya ini ada titik B, ini titik C, ini titik B, ini titik C, ini A1. Nah, jaraknya X, ini distance ya, D, sama dengan 1, XY. XY sama dengan NIM. D sama dengan 1, XY ya. Cek tegangan, rencanakan batang O1 ya. Nah, ini ada, berarti Anda harus menghitung gaya batangnya dulu ya. Ini diketahui H-nya, θ-nya belum ketahuan. Theta sama dengan, bukan theta deh. Apa aja biar beda. Oke. Sini alpha sama dengan tadi 25, saya butuh berubah menjadi 30 derajat. Oke ya. Kayak gini soalnya ya. Nanti Anda silahkan rencanakan nih batangnya mau pakai ukuran berapa. Nanti soal ini saya upload di Adlink. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak. Cukup ya? Kalau cukup, saya tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.